rela nggak sih kalau kita dipimpin wapres seperti Gibran? Jujur ya kita harus terus terang ya, kita harus jangan kita pura-pura setuju, apalagi ada menteri atau aktivis partai nyatakan luar biasa tuh Gibran. Saya nggak tahu di mana otaknya itu. Beberapa hari terakhir saya dengar abang sendiri mengantar surat meminta RDP dengan DPR terkait poin terakhir pemakjulan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yes, betul. Saya pun dengarnya ngeri, Pak. Apa yang Pak bisa jelaskan? Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kali ini saya kedatangan abang saya, meskipun usia sudah senja, tapi aura gantengnya masih kelihatan. Amin. Aura pejuangnya masih sangat terlihat dan saya merasakan aura itu karena saya berhadapan langsung dengan Abang Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muriono Aladin, Dokter Gigi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Bang, terima kasih telah berkenan kami undang di podcast kami. Podcast ini adalah podcast perjuangan Bang. Yes, sama-sama kita berjuang. Ya, Abang orang ketiga yang telah kami podcast yang masuk dalam forum Purnawirawan Tentara. TNI. Pak Jenderal Pak Letjen Soeharto, Marinir, Pak Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus, sekarang Abang yang dokter gigi. Ada yang bilang jenderal ini sudah pada ompong, masih. Nah, kira-kira Abang bisa ciptakan gigi baru buat para purnawirawan. Bang, sebelum saya bertanya banyak ke Abang, karena saya sudah 2 kali podcast dengan purnawirawan, rasa-rasanya apa yang menjadi tuntutan purnawirawan itu kurang lebih 8 butir. Ya, 8 poin. 8 poin. Rasa-rasanya sangat sefrekuensi dengan apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Meskipun tidak terlihat sekalipun Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau mendukung gerakan itu. Tetapi dari gelagat terakhir kemarin pidatonya sangat keras. Beliau mengingatkan pada semua aparatnya, siapapun di antara kalian yang melanggar hukum, maka negara tidak segan-segan bertindak. Ya, betul. Ya, dan saya juga podcast dengan banyak narasumber yang lain yang bukan dari bagian dari Forum Purnawirawan TNI, juga memiliki frekuensi dan cara berpikir yang sama. Termasuk misalnya soal ada 13 menteri yang dititip oleh pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, mengembalikan fungsi Polri sebagaimana mestinya. Yes. Dan banyak hal lain yang tentu saja sefrekuensi lah kira-kira dengan tuntutan para forum purnawirawan. Beberapa hari terakhir saya dengar abang sendiri mengantar surat meminta RDP dengan DPR terkait poin terakhir pemakjulan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yes, betul. Saya pun dengarnya ngeri Pak. Apa yang Pak bisa jelaskan soal keinginan RDP itu? Yes. Jadi begini Mas Ilham ya. Siap. Kalau tadi dikatakan bahwa 8 butir Tuntutan ya, pernyataan sikap dari purnawirawan prajurit TNI itu selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo, saya kira masih kurang, Pak. masih kurang. Sebetulnya apa yang dipikirkan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin itu. Oke. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia tuh pingin ada perubahan sesuai dengan tuntutan kami. Oke. Karena di dalam 8 tuntutan tersebut itu hal-hal yang betul-betul sekarang dirasakan seolah rakyat itu dizolimi oleh rezim sebelumnya. Oke. Oleh karena itulah kami bersikeras supaya 8 tuntutan tersebut dapat kita wujudkan bersama. Oke. Kenapa yang nomor 8 ini kita dulukan? Karena apa? Karena di depan mata. Oke. Di depan mata, ya mohon maaf ya, bisa saja terjadi misalnya
presiden kita berhalangan tetap. Siapa yang jadi pengganti? Wakil kan. Oke. Itu kita waspadai. Ya kita tidak berharap Pak Prabowo itu, makanya kita doakan Pak Prabowo itu sehat walafiat sampai akhir jabatan, kalau bisa 2 periode ke depan masih kuat. Walaupun umur beliau pada saat nanti sudah 78 kali 78, 79 ya. 78, 79. Saya kira ya kita punya umur bangsa Indonesia kan sudah naik nih. Tingkat harapan hidupnya sudah meninggi. Oke. Tapi paling tidak di depan mata kami, terus terang kami purnawirawan prajurit TNI sangat khawatir tentang hal itu. Jadi kami dulu kan ini nih, bagaimana supaya nomor 8 bisa gerak. Oleh karena itulah kami membuat surat resmi ke DPR, walaupun di sana sini katakan mana bisa itu sudah sah, mana bisa itu udah pilihan rakyat, mana bisa mereka udah menang dalam pemilu 24 kemarin. Kita nggak bisa, tidak bisa. Kita banyak contoh, Gus Dur sah, bisa turun. Siapa lagi? Hitler yang sadis itu bisa ditumbangkan oleh rakyat Jerman. Karena apa? Karena ada kesalahan yang fatal. Nah, termasuk si Gibran ini terus terang saya tanya deh kepada Mas Ilham, rela nggak sih kalau kita dipimpin wapres seperti Gibran? Jujur ya, dengan nalar yang normal lah, nggak usah kita lebih. Secara normatif kita kan tidak bisa nerima, seorang Gibran yang kita tahu kapasitasnya nggak memenuhi syarat, terus kemudian intelektualnya juga kita tahu ya. Nanti di dalam surat pemajulan kami yang ke DPR sudah kami uraikan juga beberapa kecacatan atau ketidakpatasan ataupun ketidakpatutan Gibran untuk menjadi seorang wapres. Oleh karena itu kita usulkan untuk dimasukkan. Belum lagi moralitas. Nanti saya jelaskan juga kenapa ini termasuk dari hal yang kami masukkan di usulan surat kami ke DPR. Kemudian saya cerita tentang kenapa surat tersebut. Bang, izin Bang, agak ditarik mic-nya. Kenapa surat tersebut saya antar sendiri. Tadinya ya beberapa teman menyampaikan, saya ada teman parpol di sana, saya ada ini, tidak ada masalah. Saya juga mantan anggota DPR pada waktu tahun 2000 zaman Gus Dur Mega ya. Fraksi TNI. Fraksi TNI masih ada terakhir, fraksi TNI. Jadi kan saya tahu lah situasi di DPR. Gitu ya. Ada perubahan, ada apa, mungkin gedungnya lebih bagus, tapi sistemnya kan mirip-mirip, tetap sama. Kalau kita mau ngantar surat itu siapa aja pasti diterima, tapi yang terima harus jelas. Siapa yang terima dan yang terima itu bagian mana? Jangan setiap ketemu orang di DPR kita serahkan, tidak bisa gitu. Oleh karena itu Mas Ilham, saya bersama itu Bu Nunu tuh, kita berdua nganter surat tersebut ke DPR, panas-panas begitu. Dan alhamdulillah karyawan di DPR tuh menyambut baik, membantu sekali. Kami diantar untuk menemui. Mungkin mereka lihat ada yang nganter nih purnawirawan, nggak tahu juga karena ada surat tanda terima kan. Iya. Ini kan yang nganter bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi yang nganter aja seorang mantan perwira tinggi lah paling nggak. Mungkin perwira tinggi, mantan anggota DPR RI pun. Mungkin dia menghormati kami ya. Jadi kami diantar dan semua diterima dengan baik di DPR. Di sekretariatnya pasti yang menerima adalah orang sekretariat kan. Kemudian di MPR juga demikian di DPD. Begitu surat sudah selesai kami serahkan dan kami sudah dapat tanda terima resmi, semuanya ada. Ini bisa dilihat ini. Ini saya terus terang rasanya lega banget. Karena surat sudah terkirim. Dan saya yakin surat itu saat itu juga pasti akan disampaikan kepada pimpinan. Karena begitu dia buka, suratnya isinya usulan pemajulan Gibran, nggak mungkin dia berani tahan.
Kalau dia sampai nahan-nahan itu, wah bisa kena dia kan. Wah ini surat seksi nih. Ini surat yang sangat luar biasa. Yang belum pernah mungkin ada orang membuat surat ini untuk hal ini kan tidak ada. Baru dari forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan surat pemajuan Gibran. Yang lain kan ya rencana, wacana, diskusi, pemajuan dan sebagainya. Kami nggak mau, harus ada action. Kita tunjukkan. Terserah DPR mau terima apa enggak itu urusan nanti. Jadi kami bukan minta RDP Mas sebetulnya. Surat kami bukan usulan permohonan untuk RDP dengan DPR, tapi justru langsung kami usulan pemajuan wakil presiden si Gibran itu. Jadi bukan RDP. Nanti bisa kami sampaikan suratnya. Itulah yang membuat kami harus segera membuat surat dan surat harus diantar. Dan ini kita tinggal tunggu respon dari DPR. Silakan DPR mau segera aksi silakan, katanya lagi reses kan. Jadi mungkin nggak ada masalah. Dia nggak mau manggil juga nggak ada masalah. Yang penting kami sebagai warga sipil, ya warga masyarakat sipil menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada perwakilan kita yang ada di DPR. Mudah-mudahan mereka tuh masih sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai. Kalau wakil partai mungkin ini bisa menjadikan simpan dulu. Kita ada dengar berapa komentar dari orang partai kan. Kita dengar kan seolah nganggap remeh, agak sulit, ya biasa aja. Dan pokoknya seperti itu. Itu nggak ada masalah. Tapi masyarakat atau bangsa Indonesia tahu persis bahwa kami memperjuangkan keinginan hampir seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin siapa yang nggak malu punya wapres seperti dia. Memalukan sekali, malu kita. Apalagi ke dunia luar. Ya kita harus terus terang ya, jangan kita pura-pura setuju, apalagi ada menteri atau aktivis partai nyatakan luar biasa tuh Gibran. Saya nggak tahu di mana otak dia itu sampai dia bisa bilang bahwa Gibran tuh luar biasa. Di mana luar biasa ya, kita heran juga kan, coba lihat. Oke. Ya kan kita bisa lihat sebagai orang awam aja kita tahu pelongo-pelongonya seperti itu, nggak ada kerjaan, mungkin bisa jadi bebannya Pak Presiden loh, saya kira. Oke. Sebelum dilanjut, Bang, tadi Abang singgung soal kepatutan, kelayakan, dan pelanggaran hukum kalau nggak salah tadi yang. Ada pelanggaran hukum, ada moral. Bisa Abang spill di anak muda Indonesia apa kira-kira yang? Ini saya lihat baca aja sesuai dengan apa yang kami sampaikan supaya tidak lewat dari apa yang kami sampaikan. Silakan. Ke DPR. Jadi masalah kepatutan kepatasan. Ini Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim dan ijazahnya pun patut kita curigai bahwa itu juga tidak jelas, jadi patut diduga tidak jelas. Iya kan? Dan sekarang saya dengar dokter yang perempuan yang luar biasa. Dokter Tifa luar biasa. Lagi ngusut. Saya dengar tuh, senang sekali. Jadi berarti ini akan mudah-mudahan terbukti ya. Kalau ini terbukti kan tidak bisa ngelak lagi tuh Gibran itu. Nah masa sih kita bila kita memiliki wakil presiden seperti orang seperti dia itu. Ini harus kita akui, karena kita malu-malu sih daripada kita nanti setelah dia benar-benar jadi, malu benar kita coba. Apalagi sempat jadi presiden, ya ampun, saya enggak habis pikir. Terus terang, mohon maaf, kalau ngomong setelah ini agak emosi ya, kenapa ya? Saya juga heran. Karena nggak rela, terus terang. Saya juga heran pada waktu di MK itu diputuskan diterima, itu kenapa tidak ada satu partai pun yang mengklaim supaya itu dituntut lah supaya itu tidak benar gitu loh. Nggak ada yang nuntut itu keputusan dari MK nomor 90 itu, nggak ada. Semuanya diam aja, setuju, termasuk partai yang bertanding itu.
para calon presiden yang bertanding nggak ada yang Nggak ada juga yang protes. nggak ada yang protes, nggak ada yang diam aja. Protes setelah selesai. Nah kami ini kan rakyat biasa ya, nggak punya sarana untuk kita bisa protes secara, apalagi secara institusi. Kalau mereka kan partai, partai kan besar ya. Iya, Apalagi yang ngusung-ngusung wakil presiden yang 01 dan 03 besar-besar semua itu waktu itu ya. Itu kan mesti ada protes dong. Itu nggak benar. Nah ini kami protes lagi nih bahwa itu memang nggak benar, cacat konstitusi, cacat hukum itu. Putusan soal meloloskan Mas Gibran hanya jadi ganti cawapres. ditambah kalimat misalnya tidak mencapai 40 asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Itu kan akal-akalan itu. Iya, Dan satu lagi hal yang kita agak sesali, mestinya di dalam undang-undang apa kehakiman kalau nggak salah ada kekuasaan kehakiman. Kalau itu yang disidang atau diperkarakan itu ada terkait hubungan dengan yang diperkarakan oleh hakim yang memperkarakan itu, yang akan bersidang, tidak boleh, harus diganti. Harusnya hakimnya berganti hakim gitu lain. ya. Itu ada di undang-undang kekuasaan kehakiman. Nanti kalau Mas Ilham baca ada. Makanya MK memutuskan menganggap bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik. Etik berat ya. Etik ya, etik berat atau berat. Pokoknya hanya etik. Itu kan terang benderang sebenarnya. Hanya saya heran juga pada waktu itu kok semua diam ya. Kayak kita dihipnotis loh. Saya apa ini ada kekuatan sihir ya. Sehingga rakyat Indonesia betul-betul kayak disihir diam itu. Dengan suasana atau situasi yang kita tahu itu pelanggaran hukum berat itu sebenarnya itu. Si Anwar Usman itu. Masa dia dah tahu dia seorang hakim agung, dia tahu dong undang-undang kekuasaan kehakiman. Kalau dia menyidangkan orang yang berperkara itu masih ada hubungan, apalagi hubungan dekat lagi, ponakan, harus ganti dong. Tapi ada fakta hukum yang lain, Bang. Pak Anwar Usman mengajukan mengajukan apa sih istilahnya di persidangan tata usaha negara kalau saya tidak salah. Dan dia memenangkan. Nah itu dia. Makanya beliau dikembalikan tetap menjadi hakim agung. Iya, tadinya kan hanya dicopot dari ketua. Tapi tetap hakim agung. Ya. Sekarang dipetun, menang, dikembalikan ke hakim agung. Tapi kan tidak jadi ketua lagi. Tidak jadi ketua lagi. Tetap tidak jadi ketua. Tetapi fakta hukum itu membuktikan bahwa tindakan dia sebenarnya tidak melanggar etik. Itu dia. Kira-kira begitu kan? Iya. Karena kita bicara alur keputusan hukumnya itu dia. Itu kan udah ngaco tuh. Secara logika ya, berpikir ya. Logika kalau kita nanti dalami itu nanti bisa kita kupas tuh. Kami punya ahli hukum juga di Forum Purnawan Prajurit TNI ada. Itu juga mantan hakim agung. Dia tahu persis dia. Dan berani nanti dia berhadapan sama siapapun untuk menentang itu keputusan dari MK itu. Karena dia mantan hakim agung dan hakim MK itu rata-rata kan dari hakim agung. Betul. Jadi kita tahu lah kualitasnya itu pasti tidak kaleng-kaleng kan. Iya. Pasti sudah mumpuni lah. Saya mau ini supaya kita berimbang, Bang. Saya yang harus berimbang karena saya tidak boleh memihak. Ada fakta yang menarik di Forum Purnawirawan itu banyak orang yang sebenarnya tadinya bersebelahan dengan pasangan 02 atau Pak Prabowo Gibran. Ya saya sebut misalnya Pak Fahrul Rozi itu tertuang di TKN Pak Anies waktu itu. Sehingga banyak publik kemudian menganggap bahwa gerakan Forum Purnawirawan ini sesungguhnya gerakan politik. Balas dendam karena kalah. Ini anggapan. Orang beranggapan boleh dong, Bang. Ya kan? Boleh dong. Bebas. Pak Sunarko juga tercatat di TKN Anies kalau saya tidak salah. Ya. Fakta-fakta itu kemudian menggiring seolah-olah gerakan Purnawirawan ini tidak murni gerakan moral, tetapi lebih menjadi gerakan politik, balas dendam segala macam. Apa yang bisa Bang jelaskan? Jadi kalau bisa saya jelaskan, saya tidak merasakan hal itu. Saya memang masuknya belakangan, tapi dari suasana kebatinan maupun suasana keseharian teman-teman dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI
seperti tidak ada. Saya jamin. Oke. Saya yakin. Lillahi ta'ala semuanya tuh tidak mau atau tidak bisa menerima keadaan kenyataan sekarang ini. Kita diporak-porandakan oleh Presiden ke-7 tersebut. Maka muncullah 8 poin. Dan kita tidak ada satupun kita membicarakan soal apa yang lalu ya. Kayak dulu pernah jadi tim suksesnya paslon yang 01 atau 03 nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Saya yakin. Saya yakin. Mudah-mudahan saya punya dugaan benar ya. Tapi saya yakin bahwa kami betul-betul bukan gerakan politik. Kami gerakan moral. Kami sebenarnya hanya mau membangun apa ya? Mendrive psikologi masyarakat. Masyarakat sebenarnya nunggu-nunggu nih. Kapan sih kita bisa ada perubahan? Dan tidak sabar lah. Lihat Rempang, lihat PIK. Kan banyak, terus lihat yang masalah-masalah. Sebelum ngomong lanjut. Rempang dan PIK. Mahkamah Agung telah memutuskan menerima permohonan untuk membatalkan proyek strategis nasional. Wah, bagus itu baru Mahkamah Agung itu lain itu. Sudah ada keputusan itu? Udah ada ya. Artinya Rempang dianggap tidak pernah ada. Tapi kok PIK masih bangun? PIK harusnya tidak, karena sudah ada keputusan. Tapi saya dengar ya dari beberapa aktivis itu masih loh, kan kami selalu ada kontak di BAG Group dari aktivis minta tolong Pak, itu kok PIK 2 masih lanjut gitu loh. Nah ini nggak tahu ini kapan nanti saya kirimkan abang putusan MA-nya. Kalau saya tidak salah minggu lalu keluarnya putusan Mahkamah Agung. Baru dong. Baru. Dia bicara baru berapa minggu lalu. Tapi yang pasti PSN telah dibatalkan. Kan asumsinya PSN ini menjadi agenda oligarki menurut banyak orang. Sekali lagi saya bilang menurut banyak orang yang kami himpun, PSN ini hanyalah alas hak bagi para oligarki untuk menguasai tanah dan air Republik Indonesia. Betul sekali. Dan MA itu menyusahkan, mensengsarakan rakyat. Itu benar-benar itu kebangetan ya. Dan itu juga menjadi salah satu butir permintaan. Butir nomor 2 forum TNI. Ada itu. Karena kita mendapatkan masukan dari masyarakat dan warga yang terkena dampak dari itu kegiatan mereka itu. Pengaduan dan sebagainya. Bagus kalau Mahkamah Agung berarti nanti kami kirimkan. Mahkamah Agung berarti Mahkamah Agung bisa kita percaya itu. Iya. Mudah-mudahan lah ini untuk perubahan ya. Artinya kira-kira saya ingin menyampaikan bahwa Presiden sampai hari ini telah membuktikan bahwa beliau memang bekerja untuk rakyat Indonesia. Selalu kata gitu. Itu sangat. Dan kalau dibicara soal untuk kesejahteraan rakyat tuh luar biasa. Kita merasakan dia punya semangatnya tuh bisa kita rasakan. Walaupun kita pernah merasakan kok hanya omong-omong ya. Dan tidak ada tindakan. Ternyata mungkin kita pikir-pikir lagi, jangan-jangan ini strategi beliau nih. Ya, bisa kan? Kita agak gregetan. Ngomongnya luar biasa. Semangatnya. Semangatnya ingat Bung Karno. Saya pada waktu Bung Karno saya SD. Itu kalau pidato Bung Karno, saya selalu dekat radio dulu kan belum ada TV. Dengerin gitu. Karena kami di Pontianak kan jauh ya dari Jakarta. Jadi radio itu kadang-kadang besar kan kecil kan. Saking kalau beliau pidato itu kita ikut bersemangat. Itu saya masih kecil loh. Apalagi Prabowo ini kita udah tua ini kan, berasa dia semangatnya luar biasa. Banyak dambaan harapan kita besar sekali kepada beliau, sangat besar. Ini saya yakin semua rakyat Indonesia tidak ada satupun yang tidak menerima beliau. Tapi jangan tanya Gibran, mungkin tidak ada satupun bisa nerima, mungkin yang bisa nerima itu hanya yang dibayar tuh. Saya yakin itu. Yang dibayar itu, bahasa-bahasa yang dibayar tuh. Tidak ada yang murni dia terima karena rasa bahwa dia nganggap bahwa si Gibran tuh benar-benar seorang yang mumpuni jadi wakil presiden. Wakil presidennya ketinggian itu. Malu. Coba dibayangkan dengan wakil presiden yang lama-lama. Coba deh. Iya. Semua tuh waduh luar biasa. Kenapa kami kirim
surat ini ke semua wakil presiden dari nomor 6, 10, 11, 12, 13. Kami kirim kenapa? Untuk menyampaikan pada beliau, ini loh yang menjadi wapres sekarang seperti ini. Tapi kami dari Forum Purnawirawan, kami ingin dimasulkan, nggak pantas gitu loh. Makanya kami kirim tembusan ke beliau. Nanti saya kasih nanti ini. Tembusannya ke wakil wapres? Iya, semua wakil mantan wapres. Jadi wapres ke-6. Termasuk Pak Trisno? Iya, Pak Trisno 6. Terus 10 siapa Pak? Yusuf Kala? Yusuf Kala 11-12. Oke, Budiono? Bukan Budiono, 11 Budiono ya. Budiono. Nah, terus 11-12 Yusuf Kala, 13 Pak Maruf Amin. Kami kirim sengaja. Supaya tahu perkembangan. Saya yakin beliau pasti malu. Masa sih yang jadi wapres seperti ini gitu. Kayak tidak menganggap jabatan wapres kayaknya bisa kok ditempatkan anak-anak seperti itu gitu. Kayak nggak menghargai kan. Coba deh kita habis menjadi satu komandan batalion yang hebat, tiba-tiba yang penggantinya itu yang tidak punya kemampuan apa-apa, kan malu kita diganti oleh orang yang tidak punya kemampuan seperti itu. Iya. Ya, makanya kami kirimkan ke mantan wakil presiden semuanya, dan saya yakin semua sudah terima. Karena begitu tanggal 2 Juni kami kirim ke DPR, besoknya kami sebarluaskan melalui sosmed. Oh, media sosial. Sosmed, dan kemudian kami kirimkan semua ke semua ketua umum partai. Ke MK, Mahkamah Konstitusi kami kirim. Terus ke mana lagi tuh? Yang penting itu organisasi keagamaan. Terus organisasi ormas, dan kemudian juga ke mana itu, ke ini ormas, sama yang terakhir tuh mana sih? Intinya semua stakeholder lah ya semua. Aktivis. Aktivis kan kami punya nomor HP-nya tuh. Jadi satu hari itu udah selesai semua, terkirim tuh. Semua aktivis yang kami undang pada tanggal 17 April ketika kami deklarasi 8 butir pernyataan sikap itu. Jadi emang sudah mulai menggandeng kelompok sipil di luar dari Forum Purnawirawan ini. Kami memperbanyak ternyata kan bukan forum ini aja yang menginginkan seperti itu, banyak sekali menginginkan. Walaupun mungkin 88-nya tidak semuanya yang sama, tapi paling tidak banyak kesamaannya lah. Banyak kesamaannya sehingga mereka bersatu untuk berkumpul dengan kami bersama-sama, saling bergandengan untuk kita secara terus menerus, secara masif kalau bisa kita bergerak terus. Kalau bisa, kalau perlu sampai si wakil presiden ini dimajukan sampai agenda pemakzulan itu tercapai. Nah, Bang, saya mau tahu, kita tinggalkan dulu soal kapasitas segala macam soal Mas Gibran, karena itu pasti sifatnya subjektif. Bisa saja saya beranggapan Mas Gibran bagus dari segi kepemimpinan, artinya bisa juga masyarakat Indonesia yang lain di luar dari Forum Purnawirawan juga menganggap hal yang sama. Kita keluar dulu dari situ. Ini kan akan menjadi agenda politik ke depan. Apalagi mempengaruhi kelembagaan legislatif untuk bersidang dan melakukan pemakzulan. Berarti kan akan ada konsolidasi politik yang kuat. Tadi Abang bilang hampir seluruh rakyat tidak menginginkan Mas Gibran. Bagaimana kita mendefinisikan ketidakinginan masyarakat itu, Bang? Saya hanya bertolak pada cara berpikir kita, kalau kita ini waras. Punya akal sehat. Kita melihat seseorang yang kapasitasnya kurang, kan kita tahu sekolahnya cuma segitu-gitu aja. Bacaannya komik. Di ruang kerja yang kemarin waktu dia keluar dari wali kota, mainan. Masa sih seorang pejabat calon wapres
bacaannya komik, bukan literatur. Rata-rata kalau pejabat-pejabat tinggi, apalagi seorang wakil presiden itu pastinya ya literatur yang yang artinya apa mau bilang referensi Pak Wapres hari ini tidak lazim seperti referensi itu kebanyakan orang. Salah satu penilaian ya. Kita kan bisa menilai orang kan. Oke. Menilai orang itu tidak harus kita tahu persis gitu. Dari sekilasnya kita tahu. Kalau kita kayak kita milih pacar deh. Ya kan? Artinya kalau berteman kan beda. Kalau milih pacar kan kita harus tahu persis kan. Kita lihat, oh kalau cuman gini ya sikapnya, oh kok cuman gini ya dia punya etikanya, oh kok cuman gini ya dia punya kecerdasannya. Kan kita bisa menyimpulkan walaupun kita belum kenal dalam tuh. Kan waktu itu kan pasti kita pendekatannya kan pasti kita sambil menilai. Kan bukannya pendekatan dasar. Kan gitu. Apalagi ini dinilai oleh semua rakyat. Pernah kalau nggak salah saya dengar waktu wawancara dengan Najwa Shihab. Mungkin Mas Ilham juga pernah dengar. Ya waktu ditanya itu bacaan apa? Kan komik. Kan aneh ya. Ya kata sama Najwa, ya kok apa sih nama istilahnya, kok terbuka banget sih, kok polos banget. Kok polos banget. Ya misalnya maksud saya tahu agak-agak bohong-bohong dikit gitu, jangan bilang lah bacaannya komik ya apa. Dari situ kan kita bisa tahu. Mana ada orang pintar baca komik? Nggak ada. Nggak ada. Komik tuh anak-anak kecil tuh. Apa dia masih anak-anak tuh. Itu aja cara pikir. Ya kalau orang waras saya yakin deh. Kita nggak usah harus tahu persis. Ada yang kata pintar tuh itu udah bayaran itu. Pasti orang yang loyalitas mati itu. Jadi kalau demi bangsa negara kita kan nggak boleh gitu. Teman pun kalau kita demi bangsa negara, kalau dia berbuat tidak benar, kita kalahkan. Kita pentingkan dong kepentingan bangsa negara. Iya kan? Kita abaikan yang lain. Iya kan? Ini kepentingan lebih besar, harusnya kita utamakan, kita dulukan daripada kepentingan pribadi. Apalagi itu kepentingan yang sesat kayak gitu. Hanya karena dibayar, atau bagus. Nanti akan terbukti deh. Saya sebenarnya, ya kami ya, nunggu si Dr. Tifa itu, wah senang banget tuh. Pak Harto kan di podcast pernah bilang tuh, waktu katanya dia sekolah di mana Australia, nggak ada namanya. Nah, saya nggak tahu apa. Saya dengar. Artinya kan kecurigaan itu nanti kalau terbukti, itu kan salah satu pasal itu bisa makzul kan, berarti dia bohong dong. Ya pendidikan mereka lebih ngaku SMA selesai. Nggak usah ngaku sekolah tinggi, sekolah ke Singapura, ke Australia. SMA aja di Solo selesai. Nggak salah kok. Nggak salah. Karena persyaratannya kan lulus SMA cukup. Tapi jangan bohong. Kalau bohong itu apa? Moralnya udah nggak bagus dan itu nggak bisa kita pemimpin tidak boleh berbohong. Itu kata kuncinya. Iya dong. Wapres. Terakhir sekali Bang, saya mau nanya. Bagaimana mengkonsolidasi gerakan sehingga ini meluas dan bisa memberikan tekanan yang kuat ke legislatif dan mereka harus segera bersidang. Itu kan pasti butuh sumber daya, butuh kemampuan. Apalagi Abang pernah jadi anggota DPR. Datang 100 orang, mana pernah Abang perhatiin. Kalau cuma 100 orang yang datang, tapi begitu datang 10.000 orang, mereka pasti mikir. Bagaimana mengkonsolidasi itu? Dari mana TNI atau Forum Purnawirawan mendapatkan sumber daya untuk itu? Ini sedang dibicarakan oleh bapak-bapak ya, teman-teman di forum. Memang ini tidak gampang, tapi bukan tidak bisa. Jadi kita tidak harus punya sumber daya sendiri. Tidak harus kita punya uang baru kita gerak, kan tidak harus gitu. Tapi moral kita yang harus kita hidupkan. Kami kan sebenarnya moral call aja nih. Moral call-nya apa ya? Memanggil rakyat Indonesia untuk moralnya cobalah geraklah. Ada suasana negara kita seperti ini, jangan diam gitu loh. Kan banyak orang diam, tapi dia sebenarnya nggak setuju. Contohnya waktu kami ini ke rental fotokopi, itu kan pasti dia baca lah sekilas ya, walaupun dia nggak baca. Ini paling nggak perihalnya dia baca kan. Wah itu seneng banget, muji-muji dia.
wah bagus nih, kita setuju banget. Malu kita punya, coba. Itu berarti rental. potensi meluasnya ini udah kelihatan Pak. Iya. Tinggal dikonsolidasi. Saya naik Grab. Orang Grab ngomong juga seperti itu. Tiap kali, kan banyak itu kalau naik Grab suka ngobrol tuh. Suka mancing-mancing kan dia tuh. Nah saya selalu mendapatkan drivernya tuh pasti orang-orang yang kritis juga ternyata terhadap situasi negara seperti ini. Dan terutama terhadap Wapres ini. Maka saya bilang ini di depan mata, ini harus kita selesaikan dulu. Oke. Kan kita menyelesaikan secara konstitusi. Kita nggak main kasar, tidak main apa namanya. Salurannya benar ke DPR. Salurannya kan itu, terserah mereka. Makanya kami juga membuat surat untuk ketua umum. Kan kita tahu, sana bukan wakil rakyat, wakil partai. Wakil partai itu tergantung kepada ketua umum partai. Kan pimpinan partai tentu. Oleh karena itu kami bikin surat juga tembusannya ke semua ketum partai supaya ya mungkin mudah-mudahan tergeraklah hatinya. Mbok ya anulah memaklumi bahwa suasana negara kita kacau habis nih energi kita untuk ngurusin seperti ini yang belum beres ini. Ya, ini kan harus kita bereskan supaya Pak Prabowo tuh jangan terbebani dengan masalah-masalah yang tidak perlu beliau pikirkan. Iya. Ya, ini mudah-mudahan lah Bapak Ibu yang mungkin yang nonton podcast ini sejalan dengan pikiran kami ya. Iya, rata-rata tiga purnawirawan yang saya podcast ratusan ribu semua viewersnya. Ya, amin. Ratusan ribu semua dan banyak sekali komentar-komentar positif. Ya. Itu bisa dilihat dari kanal YouTube kami, bukan saya mengada-ngada. Tentu tidak dalam kapasitas saya membela purnawirawan, tidak. Juga tidak dalam posisi berlawanan. Murni podcast kita hanya podcast untuk menyalurkan informasi yang benar, informasi yang terupdate. Betul. Terima kasih banyak Bang Mur. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Satu lagi anak muda Indonesia, Jenderal loh masa naik Grab. Jenderal loh. Berjuang. Apalagi semangat. kita. Jangan takut hidup susah. Ayo kita berjuang. Apapun yang bisa kita lakukan. Pengadilan itu pengadilan tiada batas. Tiada batas. Pengadilan tiada akhir. Siap, Kami tidak banyak. punya menuntut apa-apa. Kami tidak untuk jabatan. Kami tidak menuntut apapun untuk kita membersihkan hal-hal yang kurang baik di negeri kita yang kita cintai. Semua untuk Indonesia. Harus untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.